Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Halo semuanya, kembali lagi di channel admin. Di video kali ini admin akan membahas web novel Mushoku Tensei volume ke-24 part yang pertama. Sebelum kita masuk kepada video pembahasannya, teman-teman yang gak suka dengan spoiler di skip saja. Tapi kalau kalian suka spoiler dan alur cerita anime, maka mohon bantuannya dengan cara subscribe, like, dan share. Kematian Rudy semakin terlihat di volume ke-24 ini, di mana tubuhnya dalam keadaan lemah dan menua. Dan saat tersadar, aku mendapati diriku berada dalam ruangan serba putih, dan aku mengenal dimensi putih ini. Bisa kuhitung dengan jari berapa kali aku terdampar di ruangan ini. Tidak ada yang berubah dengan ruangan ini setiap kali aku ke sini. Semuanya sama, tanpa sedikit pun perbedaan. Dan setiap kali ke sini, wujudku berubah menjadi pria gemuk menjijikkan dari kehidupan sebelumnya. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa risih dengan tubuhku ini. Aku pun tidak lagi merasa jengkel saat terdampar di dimensi ini. Aku penasaran, apakah itu karena aku sudah lama tidak mampir ke sini? Atau jangan-jangan aku sudah mati lagi? Ingatanku kabur, tapi pandanganku jelas. Seperti biasa, dalam dimensi serba putih ini, ada makhluk bermozaik di sana, dan aku melihat Hitogami. Hari ini Hitogami terlihat agak aneh. Ada sesuatu di tubuhnya. Seakan-akan tubuhnya tersegel oleh semacam rantai yang terbuat dari lingkaran sihir. Dia terlihat seperti bos terakhir dalam sebuah game RPG. Dalam keadaan terkekang seperti itu, seolah-olah menggerakkan kaki pun sulit. Aku pun berbalik ke belakang. Aku melihat banyak orang berdiri di sana. Mereka berdiri dengan punggung menghadap padaku. Aku tidak mengenal mereka. Ada yang pria dan ada yang wanita. Tapi aku tidak mengenal satu pun di antara mereka. Setidaknya, ada beberapa ras iblis dan ras manusia di sana. Tapi aku baru pertama kali melihat mereka. Sekarang aku akan tinggal di sini selamanya dengan kekuatan tersegel. Tanpa kekuatanku, aku tidak bisa lagi melihat apapun yang terjadi di dunia ini. Aku tidak lagi bisa berbicara pada siapapun di dunia ini. Setiap hari, yang bisa kulakukan hanyalah melihat dunia putih ini, yang kosong melompong tanpa ada sesuatu pun. Aku sendiri tidak tahu, apakah aku benar-benar puas dengan hasil ini? Sebenarnya bukan ini tujuanku. Aku hanya ingin hidup damai bersama Sylvie, Rosie dan Eris. Aku ingin hidup normal, mencari nafkah di pagi hari, pulang di sore hari, makan malam bersama keluarga, lalu ngesek sama istri sampai puas, dan menghasilkan lebih banyak anak. Jadi, yang kuinginkan hanyalah hidup yang sederhana. Hidup biasa seperti itu adalah yang terbaik bagiku. Saat bangun, aku berada di tempat tidur yang sangat besar. Tidak ada seorang pun yang tidur di sampingku. Aku sendirian. Sembari hanya memutar-mutar leherku, aku melihat sekeliling. Ada seorang berambut merah yang duduk di dekatku. Matanya tajam, dan rahangnya kokoh. Dia tampak persis seperti Eris. Tapi rambutnya di model kepang. Postur tubuhnya tidak sebesar Eris, baik tinggi maupun dadanya. Aku tidak ingat pernah melepas gelang ini. Tapi sekarang sudah jelas. Inilah penyebab aku bertemu lagi dengan Hitogami di mimpiku. Dengan goyah aku menggerakkan tangan, lalu kupungut gelang itu. Berat sekali rasanya tubuhku. Tanganku begitu kurus, sampai-sampai aku tidak kuat mengangkat gelang itu. Kemudian, aku melihat bayangan di cermin. Aku melihat sesosok kakek tua yang bisa mati kapan saja di ranjangnya. Lengkap dengan janggut putih, rambut beruban, dan wajah penuh kerutan. Pak tua itu sudah bau tanah, dan aku ingat umurku sudah 74 sekarang. Tiba-tiba saja, ada seorang wanita berambut putih masuk begitu saja ke kamar. Mungkin usianya sekitar 40 tahun. Saat melihatku, dia segera menghampiriku, lalu menggenggam tanganku yang terbungkus selimut.
dan berkata bahwa apakah kau masih mengenalku? Dan aku bertanya, apa yang terjadi padaku? Sylvie tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya terus menggenggam tanganku dengan penuh simpati. Dia terlihat begitu kasihan padaku. Apakah sudah separah itu, pikunku? Dengan lembut, Sylvie terus menggenggam dan mengusap tanganku. Rasa takutku sedikit berkurang. Namun secepat itu juga kembali memuncak. Beberapa saat kemudian, beberapa orang memasuki kamar ini. Ada anak yang berambut merah, biru, dan pirang. Ada juga orang muda, setengah baya, bahkan tua. Mereka semua berdiri mengelilingi tempat tidurku. Aku pernah melihat wajah-wajah ini entah di mana. Tapi, mengapa aku tidak ingat nama mereka masing-masing? Akhirnya ada seseorang yang kukenal. Orang yang berdiri paling belakang. Dia menutup pintu, lalu perlahan mendekatiku. Seorang wanita berdada rata dan rambut biru. Lebih tepatnya rambut biru yang dikepang. Dia tidak berubah sama sekali, yaitu Rosie. Saat melihatku, wajahnya menitihkan air mata sesaat. Tapi dia segera berdiri berseberangan dengan Sylvie. Dengan lembut dia membelai kepalaku. Tanpa kusadari, aku memanggilnya lagi dengan sebutan Sensei. Itu membuat Rosie tidak kuasa menahan tangisnya. Dia segera menyeka air matanya untuk menunjukkan wajah bahagia. Tapi mulutnya tidak bisa menipuku. Jangan dipaksa, Rosie. Kalau mau menangis ya menangis saja. Lihatlah, wajahmu jadi aneh, kan? Aku pun mengajukan suatu pertanyaan. Mana Eris? Kenapa dia tidak di sini? Aku sama sekali tidak merasakan kehadiran wanita ganas yang selalu ingin menjadi yang pertama menghampiriku. Dan ternyata aku mengetahui sesuatu bahwa Eris sudah tidak ada. Ternyata aku mengetahui sesuatu bahwa Eris sudah tidak ada. Meskipun hanya terbaring lemah di kasur, aku masih bisa hidup selama beberapa saat. Saat itu juga, seseorang memasuki ruangan ini. Dia tinggi, rambutnya berwarna perak, dan wajahnya garang. Dia adalah Ostred, temanku saat ini. Ketika Orsted mengatakan itu, beberapa orang di sekitar kami justru tertawa. Setelah kulihat lebih seksama, wajah Orsted terlihat lebih tenang daripada biasanya. Wajahnya tetap menyeramkan, tapi terlihat lebih tenang sekarang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Tapi, bukankah biasanya mimpi hanya berisi hayalan? Saat kukatakan itu, Orsted menanggapinya dengan mengangguk mantap. Aku paham maksud dari anggukan itu. Karena sudah 50 tahun aku selalu melihat wajahnya. Aku ingin hidup beberapa saat lagi. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Tapi aku bisa merasakan sinar matahari yang hangat dan nyaman. Tapi, kalaupun masih diberi kesempatan hidup, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku tidak punya tujuan lagi. Dan aku masih ingin melihat wajah keluargaku. Walau hanya sebentar, kurasa hanya itu keinginanku sekarang. Mungkin, aku masih enggan berpisah dengan keluargaku. Tapi, berapa lama aku bisa bertahan? Sejam, 2 jam, atau hanya 10 menit? Sayangnya, tidak ada hal yang ingin kukatakan pada mereka secara khusus. Aku tidak begitu mengenal mereka. Jadi, hubungan kami tidak begitu dalam. Namun, sebentar saja. Aku masih ingin berada di sini sebentar saja. Sembari mengatakan itu, kelopak mataku mulai tertutup. Sedikit demi sedikit, kelopak mataku terkatup. Di saat-saat terakhir, aku melihat si bocah yang tampak mirip Eris itu. Lalu, kulihat Sylvie dan Rosie untuk yang terakhir kalinya. Sampai akhirnya, mataku benar-benar terpejam. Kesadaranku lenyap setelahnya. Itulah tadi pembahasan web novel Mushoku Tensei volume 24 yang sempat admin sampaikan. Dan jika ada salah kata, admin mohon maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan dengan channel ini.